نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, para jamaah Masjid Raudhatul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali kita berkenan untuk dipertemukan untuk melanjutkan pembahasan atau pembelajaran bersama kita para jamaah sekalian yang kita melanjutkan kitab yang ini yaitu Kitab 62 Amalan Pembuka Pintu Surga yang dikarang oleh As-Syaikh Abdullah bin Ali Al-Ju'athil. Semoga Allah menjaga beliau. Pembahasan kali ini sesuai urutannya seharusnya di bab 15 yaitu bab berpuasa. Namun kita loncati terlebih dahulu. Saya mohon izin kita loncati ke bab 16. Jadi bab yang 15 insyaallah bismillah taala di pertemuan yang mendatang. Bab 16 adalah haji mabrur. Jadi alhamdulillah kenapa dipilihkan tema ini supaya pas para jemaah. Alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan kami dan kembali ke tanah air untuk menunaikan ibadah umrah insyaallah kemarin pada Asyar. Alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti dan seluruh jemaah selamat sampai tujuannya masing-masing ke rumah masing-masing. Alhamdulillah. Haji jamaah sekalian ini adalah amalan yang mulia. Waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan, kemudian tanggalnya ditentukan. Nah, tidak bisa di mana saja. Ya, berbeda dengan ibadah salat maghrib seperti yang baru saja kita lakukan. Waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghrib sudah ada batasnya, batas untuk menunaikan salat maghrib. Namun tempatnya tidak ditentukan harus di mananya. Di Masjid Raudhatul Jannah boleh, di masjid yang lainnya tetangga-tetangga kita boleh. Jadi tidak harus di sini salat maghrib, di masjid manapun insyaallah boleh selama itu sudah masuk di batas waktunya. Dan ini adalah amalan harian. Ada juga amalan pekanan yang sunnah. Contoh puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid di 3 hari setiap bulannya di pertengahan bulan insyaallah. Nah, itu ditentukan waktunya, ada pekanan, ada bulanan. Ada juga tahunan jemaah sekalian. Ya, amalan sholat Idul Fitri yang tidak bisa kita lakukan besok pagi, gitu kan? Salat Idul Adha ya, tidak bisa juga besok pagi, ya, ditentukan waktunya. Amalan tahunan. Salat Idul Fitri waktunya ditentukan tahunan, tapi tempatnya di mana saja bisa. Bahkan di lapang juga dianjurkan ya, seperti itu. Berbeda dengan yang satu ini jemaah sekalian. Haji atau umrah.
Ini tidak bisa kita lakukan di mana saja. Haji waktunya ditentukan sudah. Berarti mulai tanggal 8 Zulhijjah, kalau dahulu tanggal 8 Zulhijjah itu dipakai aktivitas untuk menampung air, menampung persediaan air bagi jamaah haji di Masy'aril Haram. Yang disebut Masy'aril Haram berarti dari Padang Arafah, Muzdalifah, kemudian di Mina, Jamarat. Nah, itu komplek-komplek yang disebut dengan Masy'aril Haram. Nah, tanggal 8 itu panitia haji masyarakat setempat insyaallah dulu menyiapkan persediaan air tanggal 8 Zulhijjah. Tapi sekarang alhamdulillah air sudah melimpah, bahkan Zam-Zam pun kan transportasinya sudah sangat baik sekali sampai ke Masy'aril Haram, dan Masya Allah para jamaah haji dari seluruh dunia sudah tercukupi masalah air itu. Ya, kemudian Al-Haji Al-Arafah. Jadi haji itu adalah Arafah. Intinya haji yaitu di Masy'aril Haram, di Arafah itu pada saat kita melakukan wukuf. Yang tidak ada amalan itu kita lakukan pada saat umrah. Nah, umrah kapan saja bisa, ya kecuali musim haji tentunya ditutup karena prioritas jemaah haji. Nah, umrah kapan saja bisa dilakukan, namun jemaah sekalian tempatnya yang ditentukan. Tempatnya harus di sana. Mikot-mikotnya sudah ditentukan, batas-batas umrah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas jamaah kita, jamaah yang berasal dari Indonesia, mengambil mikot, ada yang di Yalamlam pada saat di pesawat, atau ketika ziarah ke Madinah terlebih dahulu, berarti mikotnya di Bir Ali atau di Dzulhulaifah. Sudah ditentukan tempatnya, tidak bisa kita mikot di sini, Pak. Seperti itu. Berikhram ya di sana mulainya, seperti itu. Jadi tempatnya memang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang menguji keimanan kita. Kalau sholat maghrib mungkin kita tidak memerlukan biaya yang tinggi untuk melakukannya. Jalan kaki ke masjid sudah kita tunaikan. Tetapi ibadah ini, haji dan umrah, yang tempatnya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu di Saudi Arabia, terlebih di Madinah, kalau mikotnya, dan di Mekahnya, intinya ibadah haji dan umrah itu, maka membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kemudahan rezeki kepada kita semua untuk safar ke sana. Ya, kita harus membayar ke penyelenggara ibadah tersebut seperti itu dengan nilai yang cukup tinggi. Dan itu semua datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan Allah tidak memanggil yang mampu. Allah akan memampukan yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah pantas untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan untuk kita semua dipanggil menunaikan ibadah tersebut. Nah, haji jamaah sekalian dilaksanakan di bulan apa, Pak? Zulhijjah. Penamaan bulan Zulhijjah ini luar biasa. Zu dari Asmaul Khamsah, isim-isim yang 5 itu. Zu yang artinya kepemilikan. Zu al-Hijjah berarti haji, orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi Zulhijjah itu Masya Allah khusus, Pak. Terlebih bagi orang yang menunaikan ibadah haji, yaitulah bulannya. Zulhijjah, bulan untuk menunaikan ibadah haji yang agung ini. Oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulnya, dinamai Zulhijjah, bulan untuk menunaikan ibadah haji. Jadi tidak bisa di waktu-waktu yang lain, di tempat-tempat yang lain, tidak bisa. Memang ini khusus, puncak dari pemenuhan keimanan kita. Bagaimana tidak, Pak? Ini gabungan mulai dari niat kita, kemudian kita berusaha untuk mendaftar, ya Pak ya, mengantri ke ulil amri kita supaya mendapatkan porsi. Nah, kemudian kita menunggu sekian lamanya. Pada saat dipanggil, Pak, insya Allah kita siapkan fisik kita. Ya, jangan sampai sakit, Pak, di sana. Rugi ya, rugi besar kalau kita pada saat safar ke sana sakit, tidak bisa optimal kita beribadah di sana, di tempat-tempat yang mempunyai fadilah berlipat ganda pahalanya kita sakit. Nah, ini jangan sampai terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah semoga tidak terjadi pada kita semua, kita disehatkan.
Nah, kemudian jamaah sekalian, biaya tadi, biaya yang tidak sedikit. Tentunya kita harus menabung beberapa lamanya untuk berangkat ke sana dan memang harus betul-betul dimanfaatkan. Ketika di sana ada cobaan lagi jamaah sekalian. Ada tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, Baitullah, di belakangnya ada pasar. Tempat yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla dan biasanya penuh sesak juga itu pasar itu. Dan kita harus betul-betul memfilter ini hati kita. Kita lebih banyak di masjid atau ke pasar. Nah, godaannya biasanya datang dari istri kita. Antar ke ini belanja ini untuk fulan fulana, untuk fulan fulana. Aduh, sudahlah, tutup dulu. Kita beribadah di sini. Masalah ini di Ampel juga banyak. Insya Allah yang kayak gitu. Nah, ini harus kita manfaatkan. Nah, pada saat haji, ya itulah yang menjadi puncak ibadah kita jamaah sekalian, yang menyempurnakan rukun Islam kita. Al-Mu'allif penulis di sini menulis haji mabrur. Satu hadis saja yang dinukil oleh beliau adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari satu umrah ke umrah yang lainnya akan menghapuskan dosa yang ada di keduanya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, kita jangan berpuas diri untuk umrah. Terus kalau bisa rutin, kalau ada keluangan rezeki kita sisihkan untuk berangkat. Fadilahnya besar sekali. Antara satu umrah ke umrah yang lainnya, dosa kita dihapuskan. Ini kan cita-cita kita, dosa kita dihapuskan ya. Timbangan amal kebaikan kita ini lebih berat nantinya dibandingkan timbangan keburukan kita atau dosa-dosa kita. Nah, dengan umrah ini senjatanya kaum muslimin untuk menghapuskan dosa. Lisan kita ini Pak tajam, hati kita ini penuh dengan prasangka yang buruk, mungkin seperti itu. Tindak tanduk kita ini yang kadang-kala mungkin tidak menyenangkan saudara muslim kita. Pertikaian kita dengan relasi kita, rekan muamalah kita kerap kali terjadi. Semoga dengan perjalanan umrah ke umrah yang lain ini sudah terhapus. Dan saya pun berdoa, mohon doa kepada jamaah sekalian, antara umrah yang kemarin kami laksanakan dan umrah yang sebelumnya di tahun yang lalu itu bisa menghapuskan dosa saya, mendoakan. Nah, kemudian lanjutan dari hadis tersebut, wal hajjul mabrur atau wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adapun haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain apa? Surga. Ini haji mabrur tapi syaratnya haji yang mabrur. Ketika pulang ke tanah air tentu bisa dilihat Pak ciri-cirinya. Seseorang yang haji mabrur pasti dia akan jauh lebih rajin ke masjid, lebih tepat waktu. Kata-katanya akan jauh lebih baik. Terpancar binar dari wajahnya itu lebih enak dipandang. Karena dosa-dosanya itu sudah terhapus oleh Azza wa Jalla dan dia menjaganya. Baca Qur'annya makin rajin. Menghatamkan Quran yang biasanya mungkin setahun sekali menjadi rutin. Sebulan sekali, 2 bulan sekali. Puasa sunnahnya lebih rajin. Ya itulah salah satu ciri yang mabrur. Adapun ketika kembali ke sini perilakunya tidak berubah, nah, kemudian amal ibadahnya juga justru merosot. Nah, ini khawatirnya tidak mabrur. Jangan terjadi kepada kita semua. Insyaallah ya, semoga semakin lama semakin kita tunaikan ibadah yang satu ini semakin baik. Recharge lagi, dicas lagi keimanan kita. Kita kembali melihat Ka'bah. Kita kembali melihat Baitullah. Tempat kita menghadap untuk sholat. Yang biasanya ini berapa puluh ribu kilometer Pak kita menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah. Pada saat di sana, di depan mata, di depan batang hidung kita. Seharusnya ini bisa
mencas keimanan kita lagi. Dan ini salah satu fungsinya mungkin untuk kita semua, sehingga sholat pun harusnya kita lebih khusyuk. Semoga demikian yang kita harapkan. Jamaah sekalian, kita kembangkan secara hadis. Di dalam kitab ini hanya satu hadis saja, jadi kita kembangkan. Dan saya sarankan ketika Bapak Ibu menunaikan, ibu-ibunya ada Pak, dengan bapak-bapak ya, bapak-bapak menunaikan ibadah umrah, salah satu kitab panduan saya dari terdahulu yaitu kitab ini, Manasik Umrah dan Doa, yang ditulis oleh Al-Ustaz Mubarak Mu'alim Yafi MHI Hafidhahullah Ta'ala. Jadi beliau menulis untuk kita semua panduan tata cara umrah, tata cara umrah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, umrahnya Nabi, umrahnya para sahabat, beliau tulis di sini. Dan ini panduan saya sejak lama. Ketika kita bandingkan, saya bukan jualan buku, jadi kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya yang biasa diberikan oleh travel, itu terlalu singkat. Contoh saja dari niat kita umrah di Miqat, dari travel biasanya diambil yang pendek-pendek saja. Labbaik Allahumma umratan, sudah begitu saja. Tapi beliau menulis lengkap. Labbaik Allahumma umratan, Allahumma hadhihi umratun la riyaha fiha wala sum'ah. Hendaknya kita membacakan ketika di Miqat ya lengkap seperti itu. Tetapi di travel di Indonesia pendek ya. Labbaik Allahumma umratun. Sudah sampai situ saja. Sarankan lengkap. Ini ibadah yang mahal. Ibadah yang mahal harus kita sertai dengan ilmu, baik haji ataupun umrah. Jadi ketika ke sana betul-betul kita harus memilih pembimbing yang paham betul masalah ibadah yang satu ini. Tidak hanya sekadar kita berangkat ke sana melakukan rangkaian ibadah, tetapi di dalamnya lafaz-lafaz doanya dan sebagainya kurang lengkap gitu ya, seperti itu. Saya sarankan memilih pembimbing yang betul-betul paham mengenai ibadah yang satu. Itu yang bisa saya sarankan kepada para jamaah sekalian, supaya yang kita lakukan ini bisa optimal jamaah sekalian. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, untuk mengisi waktu mengembangkan, saya sedikit bercerita. Pada saat kemarin jamaah sekalian, Masya Allah, ada dua sahabat kami domisilinya di Klaten. Klaten itu Yogyakarta atau Jawa Tengah ya? Jawa Tengah ya, belum Jogja ya. Di Klaten pas posisinya, dari Jawa Tengah, namun pemberangkatannya di Surabaya. Kita satu pemberangkatan. Beliau, mohon maaf ya Pak ya, profesinya adalah, ikhwannya, bapaknya adalah buruh tani. Saya sampai menangis ketika berdialog dengan beliau, melihat keikhlasan beliau menabung begitu lamanya dan Allah takdirkan untuk pergi. Istrinya Pak jual sayur Pak setiap hari. Beliau bangun 1:30 ke pasar cari bahan baku yang akan dijual, keliling Pak. Keliling, disisihkan punya tabungan khusus. Allah mampukan untuk melakukan ibadah umrah. Luar biasa. Allah uji lagi Pak, tidak sampai di sana. Jadi mohon maaf ya, beliau berdua itu baru naik pesawat Pak. Baru kali ini naik pesawat, dan Allah takdirkan antum orang yang mulia. Antum mencicipi pesawat, ketika sekali menaik pesawat, Allah bawa ke Baitullah. Pertama kali naik pesawat, jangan merasa diri rendah hati. Saya sampaikan kepada beliau, jangan merasa risih, jangan merasa kita jadi minder, tidak. Justru antum orang mulia, saya bilang. Allah takdirkan pertama kali naik pesawat itu ke Baitullah, bukan ke Jakarta, bukan kemana, bukan ke Bali, langsung ke
Jeddah Pak, ke Saudi. Masya Allah, saya bilang, ini antum syukuri. Masya Allah, beliau tidak henti-hentinya menangis Mas setiap perjalanan. Luar biasa. Jadi saya belajar banyak dari beliau itu. Kemudian kita sampai, alhamdulillah, mendarat di Jeddah, kemudian kita naik bis ke Madinah. Azan subuh itu jam 4, kurang lebih jam 4 lebih 5, kurang lebih. Kita sampai di sana 10 menit sebelumnya di hotel ini. Ya sudah, saya sarankan koper biarkan aja Pak. Nanti ada tim handle yang akan mengurusi. Kita cepat wudhu, kita cepat ke Nabawi. Supaya kita bisa sholat subuh berjamaah dan bisa mendapatkan fadilah sholat berapa kali lipat itu Pak? 1000 kali lipat. Beliau menangis lagi Pak, apalagi saya udah biarin jamaah lain kita tinggal aja, sudah ada pembimbingnya kok. Saya bilang, oh gitu ya? Ya, ayo berangkat. Saya ajak berangkat. Ketika beliau melihat Masjid Nabawi, pasti menangis. Begitu ya? Pasti pertama kali melihat, pasti menangis. Kalau tidak nangis ya aneh menurut saya. Ini masjidnya Nabi SAW. Luar biasa. Siang harinya, diuji lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istrinya ke masjid. Kan sholat Jumat ya, di Masjid Nabawi. Begitu pulang, sampai di hotel, jamaah sekalian, saya bersama bapaknya, langsung dipeluk bapaknya, istrinya nangis. Apa yang terjadi? Uangnya senilai 10 juta rupiah hilang. Allah. Ini pertama kali umrah. Mengumpulkan uang sebegitu lamanya. Menurut cerita beliau, uangnya beliau tidak punya ATM. Jadi uangnya itu cash dibawa. Dan belum sempat menukarkan rial juga. Jadi uangnya yang segepok itu 10 juta di tas, Pak. Pulang, menurut pengakuan beliau, pulang sholat Jumat, hilang. Kira-kira kalau terjadi kepada kita, bagaimana saya? Allah. Ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bercerita. Langsung beliau tanya ke saya, ini apa yang terjadi? Apakah saya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ditampakkan langsung di sini dosa-dosa? Jangan begitu. Kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hendak menguji antum secara maksimal dan pulang dari umrah, Pak, insya Allah kita rasakan apa yang akan terjadi. Pasti Allah mengganti itu, pasti itu. Tidak mungkin Allah menzalimi tamunya. Pakat jemaah ya, tidak mungkin Allah menzalimi tamunya gitu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ini ujian dari Allah, ujian kesabaran supaya dia bersabar dan supaya bisa beribadah secara maksimal. Masya Allah jamaah, semua jamaah yang berada di rombongan kita patungan. Kita patungan, apa yang bisa kita berikan untuk menopang kebutuhan dia di sana. Ya pastinya lah Pak, namanya ibu-ibu ya, pastinya ibu-ibu ke sana sudah didaftar itu Pak, oleh-oleh itu untuk diberikan bapak A, bapak B, ibu ini, udah biasa Pak, ibu-ibu di sana itu sudah biasa gitu, sudah maklum kita. Tentu kesedihan akan sangat dirasakan oleh ibunya. Kesedihan akan dirasakan oleh ibunya. Dan kita semangati, alhamdulillah, bapaknya langsung bisa recovery, sholat asar sudah biasa lagi, tapi ibunya butuh 1 hari Pak, untuk kembali semangatnya gitu. Bu, saya bilang, saya semangatin Bu, ayo Bu, kembali ikhlaskan. Kita bersedih pun uang itu belum tentu kembali, kita berdoa saja, mumpung sedang ada di sini. Seperti itu, ya alhamdulillah, beliau di hari kemudian, apalagi nanti pas umrohnya ya, pas pelaksanaan umrohnya jangan sampai terganggu, teringat-ingat dengan kehilangan uang ini. Memang berat sekali. Tapi ya sudah harus kita hadapi. Gitu. Ya. Alhamdulillah, Bapak ini Pak, saya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seluruh jamaah bisa ke Raudhah karena penuh. Jadi kita harus berikhtiar sendiri melalui aplikasi Nusuk. Kita daftar di situ terus dan sebagainya. Alhamdulillah saya sama bapak tersebut yang bisa masuk ke Raudhah. Jamaah yang lain tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam, tidak mendapatkan izin, sulit. Jadi kita berdoa kepada Allah, ayo Pak, saya bantu. Dan masya Allah jamaah, bapak ini tidak paham menggunakan handphone Pak.
Ya kan susah Pak ya, tidak paham, tidak piawai gitu menggunakan handphone. Akhirnya ya sudah saya bantu Pak, nggak usah isi pulsa di sana karena uangnya juga sudah habis. Bapak sepanjang dengan saya tethering aja ke saya. Jadi internet saya dibagi sama beliau, langsung saya daftarkan. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah kita bisa masuk Raudhah. Kita bisa masuk Raudhah di tengah jamaah yang lain kesulitan masuk sana. Ini kita bersyukur Pak pada Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke sana. Alhamdulillah bisa terlaksana di saat yang lainnya kesulitan. Luar biasa. Ini sedikit berbagi saja. Jadi ada yang diuji sedemikian hebat dan dia bisa bersabar untuk menjalaninya. Nah, Bapak Ibu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita harus ilmu ini, jamaah sekalian. Di kota Madinah, ini menjadi salah satu kota yang dianjurkan untuk kita ziarahi. Karena di sana ada makamnya siapa? Ada makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sampingnya ada makam sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Kemudian ada juga makam Baqi, ada makam syuhada Uhud, ada Masjid Kuba, Pak. Ya, jadi di Masjid Kuba ini, Masya Allah jamaah sekalian, sebelum kita umroh, kalau kita ke Madinah terlebih dahulu, maka ini kita sudah mendapatkan pahala umroh. Kata Nabi SAW, man tatahhara fi baiti thumma ati masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka'ajri umrah. Barang siapa seseorang yang dia bersuci di tempat mukimnya, berarti kita di hotel tempat kita mukim, kita berwudu Pak, thaharah, kemudian kita safar atau kita berjalan ke Masjid Quba, diupayakan kita tidak batal ya di perjalanan itu. Kemudian kita memasuki Masjid Quba, kita sholat di sana Pak. Sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid, kemudian lanjutkan sholat duha, atau langsung kita niatkan sholat duha juga boleh. Maka itu sudah tercatat seperti pahala umrah. Dan Rasulullah SAW biasa ke Masjid Quba itu hari apa Pak? Hari Sabtu. Beliau memilih hari Sabtu, yang biasa beliau luangkan waktunya ke Masjid Quba. Jadi di sana harus kita ilmui ketika nanti ke Madinah. Kalau yang dahulu mungkin ada terlewat amalan ini Pak, kita perbaiki nanti. Kita baguskan wudhu, kemudian kita bertolak ke Masjid Quba, sepanjang jalan diupayakan tidak batal ya Pak ya. Langsung masuk masjid kita sholat 2 rakaat, nah itu sudah tercatat sebagai pahala umroh. Nah, tempatnya ini ditentukan, harus Masjid Quba. Tidak boleh Masjid Rodatul Jannah ini, Pak, tidak Pak. Gitu. Tempatnya ditentukan dari tempat kita bermukim di hotel ke Masjid Quba. Nah, jadi pada saat city tour di Madinah, walaupun kita sudah tahu areanya, ya kita harus berangkat Pak, karena kita mau ke Masjid Quba. Dan Masya Allah tetap dominan jamaah kita, jamaah Indonesia di sana itu ya, pasti insya Allah. Nah, kemudian jamaah sekalian, di Madinah ada tempat yang sangat mulia yang kita sebut dengan Raudhah. Jadi kata Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbar Raudhah min riyadil jannah. Ada tambahan lagi di redaksi yang lain, wa mimbar ala khawdi. Kata Nabi SAW, sesuatu tempat, sebuah tempat yang ada di antara rumahku dan mimbarku adalah Raudhah min riyadil jannah. Nah, seperti itu. Jadi rumahnya Nabi SAW sekarang menjadi bangunan yang untuk melindungi makamnya beliau, dan mimbarnya ini adalah Raudhah yang saya yakin setiap muslim di seluruh dunia ingin masuk ke tempat itu. Dan walaupun sudah dekat ke sana Pak, belum tentu bisa masuk sekarang itu. Belum tentu bisa masuk, harus lebih cekatan itu Allah yang takdirkan lah melalui aplikasi nusuk itu. Ya kita daftar dari sini, ya. Harusnya dari sini sudah kita kelola ya, supaya bisa lancar masuknya. Bagi yang ikhwan biasanya tengah malam Pak, tengah malam, jadi di jam 1, jam 2, jam 3 gitu, ikhwan mas jadwalnya di situ. Kalau akhwat biasanya waktu duha ya.
waktu duha atau waktu asar. Yang siang-siang itu akhwat supaya lebih aman. Yang ikhwan-ikhwan tuh malam, Pak. Seperti itu. Kalau kita jadwal jam 2 masuk, berarti jam 1 tuh sudah harus ngantri. 1 jam ngantrinya. Mau masuk ke dalam. Dan kita dilatih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang rindu pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini raudhah ya Pak ya. Ini pun sama namanya, Raudhatul Jannah. Tapi ya bukan ini, tapi yang di sana. Jadi seperti itu. Tapi semangat kita kan ini ya Pak ya, semoga para pendiri masjid ini kan menamai Raudhatul Jannah ya, supaya menyemangati jamaah juga supaya hendaknya bersemangat kita menabung untuk ke safar ke Mekah wa Madinah ya Pak ya. Semoga mudahkan. Ini kan cita-citanya oleh para pendiri dan kita semua dimudahkan untuk masuk ke Raudhah ini nanti seperti itu. Ya Mas sekalian. Nah, ini tempat-tempat yang harus diziarahi di Madinah, bukan harusnya disunahkan, dianjurkan. Jadi tadi ada masjid Quba, makam Baqi, kemudian Raudhah, keluar Raudhah kita belok kiri ya sudah di hadapannya makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser sedikit. Assalamualaikum ya Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh. Bergeser sedikit. Assalamualaikum ya Umar ibn Khattab Al-Faruq warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sudah tidak usah, Masya Allah Pak, di sana ya aneh-aneh amalannya. Seperti itu. Kita jangan sampai terpancing Pak di hadapan makamnya Nabi SAW berdoa kisbai seperti itu, tidak dianjurkan. Tidak, sudah. Sunnahnya ya seperti itu saja. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Ya pasti menangis. Di hadapan kita masih ada jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jasadnya Nabi dimakan belatung tidak Pak? Utuh ya? Masih utuh. Jasadnya Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya pastinya kita menangis. Kita menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, kita keluar saja. Ya, tidak ada amalan-amalan yang lain. Apalagi mohon maaf jamaah, ada yang tawasul di hadapannya makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dianjurkan. Tawasul itu kepada orang soleh yang masih hidup. Jadi kalau yang sudah meninggal, bahkan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaiknya kita berdoa yang dituntutkan oleh ajaran agama kita saja sampai jamaah. Adapun kalau sholawat, nah ini amalan yang utama, kita memperbanyak sholawat di sana kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita memohon bukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kepada Allah. Baik. Kemudian amalan yang harus diperbanyak lagi ketika di Masjid Nabawi jamaah sekalian adalah sholat apapun itu, terlebih sholat fardu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatun fi masiwahu ilal masjidil haram. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, lebih baik berapa kali Pak? 1000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lain. Ilal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram, karena Masjidil Haram ini lebih utama lagi. Nah ini kita diuji kesabaran juga ini. Lagi ngaji ada main musik ini. Gak apa-apa. Semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau yang memainkan. Ya? Oh ya. Bersabar berarti. Ada ujian lagi. Baik. Nah ini harus diutamakan. Sholat di Masjid Nabawi harus diutamakan, jangan sampai terlewat. Terlebih sholat fardunya, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah, qiyamul lail, semuanya laksanakan saja Pak di Masjid Nabawi sekuat tenaga. Alhamdulillah seluruh jamaah saya kira tidak ada yang, kalau yang ikhwannya saya lihat tidak ada yang terlewat ya, walaupun sakit agak gerges sedikit karena perbedaan cuaca masih disempatkan. Tapi ibu-ibu ini Pak, banyak yang tumbang juga ya. Banyak yang tumbang juga, banyak yang flu, kemudian pusing dan sebagainya. Jadi harus dimaksimalkan. Dan salah satu tipsnya Pak, ketika di Masjid Nabawi kan memang udara panas Pak. Di dalam itu zam-zam ada yang dingin, segar ya Pak. Tapi biasanya
tenggorokan kita kurang kuat Pak, masih adaptasi biasanya kalau minum yang dingin. Jadi dipilih yang ada tulisan cold saja. Kalau saya sarankan pada para jamaah itu begitu Pak. Ya kita meminum zam-zam yang tidak dingin, yang biasa. Karena kalau dingin ini sedang panas Pak. Bayangkan kalau gelas kita sedang panas, kita masuk ke air dingin, biasanya berasap. Ini tenggorokan kita Pak, lagi panas dimasukin air dingin. Wah ini berontak tenggorokan. Pada akhirnya banyak yang radang tenggorokan, flu, sakit ini dan lain sebagainya. Akhirnya demam, mengganggu Pak ibadah kita. Jadi ini harus kita persiapkan. Nah ini salah satu hal. Baik ketika kita di Dzulhulaifah mengambil mikot jamaah sekalian, yaitu pastikan seluruh larangan-larangan ihram kita bisa hindarkan. Nah, di sana kita memohon atau bisa request ya, memohon kepada travel yang mengantar Bapak Ibu sekalian untuk sholat di masjid mikot itu, Masjid Bir Ali ya, 2 rakaat Pak. Jangan sampai nggak turun ya. Karena itu juga ada keutamanya tersendiri. Ada keutamaan tersendiri Pak. Di situ upayakan bisa sholat di Masjid Dzulhulaifah itu 2 rakaat, kemudian kembali lagi ke bis. Jangan lama-lama ya Pak ya, karena sudah ditunggu oleh jamaah yang lain dan bis-bis yang lain juga ngantri. Kalau kita terlama di sini berarti kita menzalimi hak saudara muslim yang lain. Ya, seperti itu. Saya sarankan pada kawan-kawan tidak usah lama-lama, kita tunaikan 2 rakaat kembali lagi ke bis, kita jalan. Karena bis itu kan ngantri Pak di belakang. Kalau kita lama berarti kita merampas hak-hak saudara muslim yang lain yang ada di belakang. Sudah sewajarnya saja kita sarankan. Baik. Jamaah sekalian, ketika kita sudah melalui rangkaian ini, ya tentu kita akan berjumpa dengan tempat kubus kotak yang mulia di dunia ini yang kita pasti ingin menjumpainya lagi, yaitu Ka'bah. Yaitu Ka'bah di sana jamaah sekalian, pasti walaupun sudah berkali-kali ke sana kita akan menangis kembali melihat Ka'bah yang kita rindukan. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Nah, tidak ada sholat 2 rakaat Pak ya, tidak ada sholat 2 rakaat, langsung kita tawaf. Langsung kita tawaf mengelilingi Ka'bah berapa kali itu Pak? 7 kali. Yang 3 kalinya bagi ikhwan dianjurkan untuk roll atau berlari-lari kecil. 3 putaran pertama sampai 7 kali. Ada juga pasalah amalan ini. Jangan sampai kita terpancing Pak. Aduh, banyak sekali saudara muslim yang masih salah gitu ya. Bukan salah, ya kurang tepat lah, tidak dicontohkan Nabi, berlebihan. Kan ketika melewati Hajar Aswad itu 3 cara. Kalau bisa menciumnya, engkau mampu maka mencium ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi rasanya sulit lah Pak. Kita bersaing dengan orang Aljazair, orang Mesir yang banyak tinggi besar gitu kan. Nah kemudian kalau tidak mampu, kita menyentuhnya, kita cium. Bismillahirrahmanirrahim, jalan. Tapi itu pun sulit. Biasanya kita mempergunakan cara yang ketiga. Jadi kita melambaikan di pas yang lampu hijau itu Bismillahi Allahu Akbar. Nah ini jangan ditambah-tambah Pak. Bismillahi Allahu Akbar sudah jalan. Jangan sampai Bismillahi Allahu Akbar. Nah, berlebihan. Nah ini tidak dicontohkan. Jadi sesuai contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Bismillah Allahu Akbar, cara yang ketiga karena jauh dari Hajar Aswad kita keliling jemaah. Ya seperti itu. Jangan lupa setelah tawaf di putaran terakhir sudah tidak lagi ya Bismillah Allahu Akbar, langsung kita wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Kita sholat 2 rakaat, setelah itu minum air zam-zam, disunahkan membaca doa dulu. Setelah itu baru kita sa'i dan tahallul. Nah, tahallul Pak, jangan takut botak ya Pak ya. Cukur semua. Ini sudah ada tumbuh sedikit-sedikit. Jamaah kita nggak mau Pak, ada yang dibotak takut gitu, hilang gantengnya takut gitu. Kita dilatih lagi. Ayo mahkotamu yang engkau rawat itu hilangkan dulu. Berani nggak? Seperti itu. Tahallul didoakan Nabi 3 kali jamaah sekalian. Banyak saudara muslim kita ketika saya di ruang tunggu kepulangan, rambutnya masih panjang ini saya bilang gitu ya. Nggak dibotak Pak. Insya Allah tumbuh lagi lah Pak. Insya Allah ya, tumbuh lagi Pak. Botak saja sudah dikerik Pak. Kerik aja, pakai langsung ini ya, pakai silet gitu. Jangan takut botak lah. Sudah Pak, insya Allah tumbuh lagi lah rambut kita ya. Seperti itu.
Nah, banyak sekali saudara muslim kita yang takut dibotak. Nah, sebetulnya tidak apa-apa, tapi tidak maksimal pahalanya. Ya kan? Yang botak didoakan Nabi berapa kali, Pak? 3 kali. Kalau tidak pelontos berarti hanya sekali saja. Ya rugi, Pak. Ini doanya Nabi kan. Jadi harus dimaksimalkan, jangan sampai takut botak. Ya seperti itu. Ini sudah habis Isya ya. Dan salah satu keutamaan lagi setelah kita selesai rangkaian di Masjidil Haram, ini luar biasa. Ada riwayat yang lain hadisnya, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatun fi masiwahu ilal Masjidil Haram. Wa salatun fi Masjidil Haram afdalu mi'ati alfi salatun fi masiwahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di masjidku ini, itu di Masjid Nabawi, lebih baik 1000 kali dibanding masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram ini lebih utama mi'ati alfi, berarti 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lain. Berarti ini harus lebih rajin lagi kita ke masjid, Pak. Ini godaannya banyak, terutama ibu-ibu ini, Pak. Ya, seperti itu. Ini Masjidil Haram, sampingnya ini Jam-Jam Tower, Pak, mual di sini kan. Ini kita mau belok kanan, mau belok kiri ini. Kita harusnya belok kanan, Pak. Kalau dari ala Ajiat gitu kan, biasanya saudara muslim kita kan di Ajiat ya, hotel-hotel di Masjidil Haram, ke kanan lah beloknya gitu, jangan ke Jam-Jam Tower gitu kan, nggak ada fadilah, nggak ada, itu Masjidil Haram sudah ya, di situ 100.000 kali jangan sampai terlewat. Salah satunya lagi adalah hikmahnya adalah jaga kesehatan. Banyak jamaah, Pak, ini qadarullah masyafa'al, di Masjidil Haram banyak yang sakit dan saya temui banyak yang tidak ke masjid beberapa kali. Ini kan sayang ya, Pak. Sudah ke sana di depan kita Masjidil Haram, tapi Allah tidak takdirkan dia untuk salat fardu di sana. Rugi sekali seperti itu. Dan memperbanyak tawaf. Tawaf sunnah. Nah, tawaf sunnah ini tempatnya juga ditentukan. Kita tawaf di sini ya tidak boleh, Pak. Harus tawaf di sana. Jadi memperbanyak amalan-amalan itu ya. Jadi hendaknya kita sertai dengan ilmu bekal kita, bukan banyak-banyakan rialnya, bukan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tadi rakaat pertama kita baca. Jadi sebaik-baiknya bekal untuk safar ke sana apa, Pak? Takwa dan ilmu ini. Saya bukan tukang buku, bukan, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, doanya lengkap sekali yang ditulis oleh beliau Ustaz Mubarak wa Mu'alim hafizahullah taala ketika berangkat ke sana. Ini jadi bekal kita salah satunya, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini sejauh ini yang saya baca dari semua panduan manasik yang terlengkap beliau tuliskan. Nah, semoga menjadi pahala jariah bagi beliau juga, guru kita Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim hafizahullah. Baik, demikian jemaah sekalian, semoga kita dimudahkan untuk safar ya terkait dengan bab ini. La tusyaddu rihal illa thalathati masajid. Masjidil hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidaklah pelana itu diikat. Kita tidak boleh safar ke tempat-tempat tertentu untuk tujuan ibadah, nggak boleh, Pak, kecuali ketiga masjid ini. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.